Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kiranya sukacita damai sejahtera Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita memulai hari ini di dalam sukacita firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dari Almanak HKBP Senin 21 Februari 2022 tertulis dalam kitab Hosea 14 ayat 3. Akka hatai ma parateatehon hamu lau mulak tu Jehovah dok hamu ma tu ibana sai marpamuati marham mida hajahaton nami sudena sai jalo mana dengganon asa hugararhon hami akka jonggi ni bibir nami bahen pelean tuho. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikianlah dikatakan. Upah dosa ialah maut. Segala perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar menurut kehendak Tuhan, haruslah mendapat hukuman. Dosa-dosa bangsa Israel sangat melukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya mereka harus mendapatkan hukuman. Ya, memang hukuman bisa berdampak baik dan buruk pada seseorang. Tetapi perlu kita ingat, hukuman dilakukan sebenarnya adalah untuk memperbaiki dan memulihkan. Bila seseorang berbuat salah atau kita katakanlah jahat, dia harus dihukum agar dia tahu seberapa besar dampak buruk akibat dari kejahatannya. Berapa banyak yang dirugikan dan berapa banyak orang yang menderita akibat perbuatan jahatnya tersebut. Hukuman diberikan agar kejahatan dihentikan. Hukuman diberikan agar hidup orang yang berbuat jahat itu menjalani proses pemulihan. Demikianlah hukuman yang harus terjadi bagi bangsa Israel. Adalah cara Tuhan untuk memulihkan dan memurnikan hidup mereka. Mereka sudah sangat cemar, hidup menurut keinginan daging, menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Untuk itulah saudaraku, Tuhan memanggil Hosea untuk menyampaikan pesan kepada umatnya dengan menyusun beberapa rencana awal agar pesan ini benar-benar sampai dengan baik. Tuhan kecewa, Tuhan marah karena dosa-dosa Israel? Ya, tetapi Dia tetaplah Tuhan yang penuh kasih. Hukuman diberikan bukan karena kebencian, tetapi justru karena kasih Allah lah yang mendorong hukuman itu harus dijatuhkan. Ini dilakukan adalah sebagai langkah awal Allah untuk mengembalikan miliknya, yaitu memulihkan hubungan yang sudah rusak antara manusia dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah seruan pertobatan bagi umat Israel. Seruan pertobatan bagi umat berdosa. Sadar atau tidak sadar, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, mungkin kita hidup seperti bangsa Israel kala itu. Kita hidup menurut keinginan daging kita, memenuhi segala kesukaan-kesukaan dunia, jauh dari jalan Tuhan. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali pada jalan kebenaran, yaitu jalan yang dikehendaki Tuhan. Tidak bersandar pada kekuatan diri sendiri, tidak bersandar pada kekuatan dunia, tetapi sepenuhnya menyerahkan kehidupan hanya di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Marilah kita merenungkan
apa yang sudah kita perbuat selama ini di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah jauh menyimpang dari jalan yang dikehendaki Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan berserulah memohon pengampunannya. Dan tunjukkanlah pertobatan yang sungguh-sungguh. Penyesalan dan pertobatan tidak cukup hanya diucapkan di dalam kata-kata, tetapi harus nyata, terbukti, keluar dari hati yang murni dan terlihat dari kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Kita berjanji kalau hari ini kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, berserahlah dan bersandar kepada Tuhan, bahwa segala dosa-dosamu dan berserahlah kepadanya mohon pengampunan. Karena Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan akan memulihkan kasihmu kepadanya. Hubungan yang rusak akan diperbaiki. Hidupmu akan dikembalikan kepada jalan yang benar. Pertobatan adalah jalan satu-satunya untuk kembali kepada Tuhan. Datanglah kepadanya dan hiduplah di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa-dosa. Ampunilah kami, kasihanilah kami, kuatkan kami untuk kembali melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami jatuh lagi ke dalam pencobaan untuk mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Tetapi hari ini kami mau berjanji untuk selalu berjalan di dalam Tuhan. Kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan, agar kami tetap menjadi anak-anak yang setia di hadapan-Mu. Berkati segala pekerjaan kami, segala harapan-harapan kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih kuasa Tuhan menyertai kami. Dan apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, biarlah berhasil dan berbuah dengan baik. Berikan kekuatan keteguhan bagi saudara-saudara kami yang lemah, saudara-saudara kami yang bergumul, yang berduka cita. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, kasih Tuhanlah yang menyertai dan memulihkan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, sahabat-sahabat yang mengasihi kami, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhanlah yang menyertai dan memberkati, agar seluruh kehidupan kami selalu dipenuhi sukacita daripada Tuhan, dan hidup kami boleh untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu hari ini dan untuk selamanya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian